Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Kongsi-kongsi selamat tahun baru Imlek buat Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Dan Happy Valentine buat pemuda-pemudi maupun Bapak Ibu yang merayakan hari kasih sayang. Kita percaya kasih Tuhan tiada batasnya buat hidup kita. Amin. Kasihnya masih melingkupi kita, masih menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari saya ngajak semuanya, siapin hatinya untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu, berperkenananmu Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami, yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau membawa hati kami, pujian kami yang terbaik buat Engkau. Kiranya Bapa pujian kami pada hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari kita katakan pada Allah, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu.
Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Satu nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Biar Kau disenangkan atas pujian kami, atas penyembahan kami. Biar nama-Mu yang ditinggikan, biarlah nama-Mu yang disanjung selama-lamanya. Terkagum akan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Ya Bapak. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Bapak di atas puji-pujian kami mendapatkan sukacita yang penuh daripada-Mu Tuhan. Mujizat-Mu mengalir di atas hidup kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian ini menyenangkan hati-Mu. Biar hati kami selalu bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, hanya satu nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik lagi buat Engkau Tuhan. Memberikan sorak-sorai yang terbaik, pujian yang terbaik buat Engkau lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Dialah benteng hidup kita, amin. Yes. Saya percaya semuanya bisa tepuk tangan di rumah. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Semuanya Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu Kau besertaku. Panggil Dia Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Mari dengan iman kita katakan, berjalan bersama
percaya tanganmu menopangku. jalani kehidupan. Mari dengan satu suara katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. kau kekuatanku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Panggil dia, Yesus, jaminan hidupku. kau jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari beri sorak-sorai lagi buat Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaruh hati kami percaya kepadamu Tuhan. Bila kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran isi hati-Mu Tuhan Yesus. Karena hati kami percaya dan selalu percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, amin. Kau nyatakan
Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami seluruh umat-Mu Tuhan saat ini untuk percaya kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya anugerah-Mu turun berlimpah-limpah atas bangsa ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan Yesus berdaulat di hati, pikiran, dan keputusan mereka, sehingga menghasilkan keputusan yang baik dan menjadi berkat atas bangsa ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para tim medis yang bekerja keras di masa COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Tuhan memelihara roh, jiwa, dan tubuh mereka. Dan kami percaya Tuhan Engkau menghindarkan mereka juga Tuhan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Ada semangat yang baru, ada kasih yang mengalir atas mereka sehingga mereka melayani setiap pasien dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Cilegon, Banten, dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan, kota ini dalam rencana-Mu. Kota ini dalam kedaulatan-Mu. Dan kami percaya seluruh masyarakat kota ini, juga Banten dan seluruh Indonesia, mau mendukung ya Tuhan. Mau juga Tuhan untuk turut aturan yang ada yang diambil oleh pemerintah ya Tuhan. Agar kami bebas dari COVID-19 ini. Agar bangsa dan kota ini juga keluar jadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu saat ini dimanapun berada. Setiap kami dimanapun berada saat ini. Kami minta kasih karunia-Mu dan perlindungan-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang terpapar COVID-19. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Ada semangat yang baru, ada sukacita daripada Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga dalam anugerah Tuhan. Ada kasih, ada pemulihan, ada mukjizat dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat ekonomi masyarakat bangsa ini dan seluruh umat-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sedang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Percaya, iman, pengharapan di dalam Kristus semakin Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu. Urapan-Mu atas kami yang mendengar. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Kami berdoa haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kami sekeluarga dan juga seluruh full-timer GBI Petra mengucapkan Sinyen Kuaile Gongsi Facai. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin diberkati dan disertai Tuhan. Diberi kesehatan, umur yang panjang, dan juga kebahagiaan. Di masa pandemik ini saya juga mengingatkan kita semua untuk terus melakukan protokol kesehatan. 1. Selalu gunakan masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitas dan interaksi. Bagi jemaat yang telah terkena virus corona, yang sedang melakukan isolasi mandiri, maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, kami menghimbau untuk terus memperkuat imun dengan makanan yang sehat, minum vitamin, dan istirahat yang cukup. Dan yang lebih penting, terus menjaga hati tetap gembira dan tetap bersemangat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu yang kedua di bulan Februari. Ya, saya sebelum berkhotbah mengucapkan
Gongsi Facai. Ya, selamat Hari Raya Tahun Baru Imlek bagi setiap kita yang merayakan. Biarlah di tahun ini kehidupan kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Ya, kita diberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Allah melimpah. Dan juga saya juga mengucapkan Happy Valentine juga, karena pas hari ini juga kita merayakan Hari Valentine, ya, hari kasih sayang. Biarlah kasih Kristus memenuhi setiap kita, memenuhi keluarga kita, memenuhi kita pribadi lepas pribadi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah secara online, tapi kami tahu bahwa kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini pun kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah yang ada. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan, itu yang menjadi pegangan kami, itu yang menjadi kekuatan kami. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami, memberikan iman kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus yang bekerja, melawat, memulihkan, menyembuhkan, memberikan pengharapan kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya urapan-Mu dicurahkan bagi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes, passalnya yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes, pasal ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Nah, tema pada hari ini firman Tuhan saya kasih tema belajar percaya. Di sini jelas sekali waktu kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat ke-15, ini sebuah keluarga, ya, kita tahu kisah Maria, Marta, ya, ini mereka adalah keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka tinggal di Betania. Ketika Yesus pergi ke sana, mereka selalu menyambut Yesus dengan sukacita. Bahkan Marta selalu menyiapkan makanan yang terbaik. Ya, Maria semua. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi keluarga ini, mengasihi Marta, mengasihi Maria, mengasihi Lazarus. Ini keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, Lazarus yang dikasihi Tuhan mengalami sakit dan pada akhirnya mati. Dan di sini yang unik adalah ketika
Tuhan sudah mendengar kabar bahwa Lazarus sakit. Ya. Di sini Yesus dia berkata bahwa dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Dia nggak langsung buru-buru, dia nggak langsung cepat-cepat untuk datang ke sana. Ya, kalau mendengar ada orang yang kita kasih sakit, anggota keluarga kita sakit, apakah kita sedang di luar kota, apa kita sedang di tempat yang jauh, pasti kita berusaha, ya, berusaha untuk bisa datang dengan cepat. Ya, misalnya di luar pulau, kita pasti akan pesan tiket pesawat, ya, yang paling cepat, mungkin begitu kan, jam yang paling cepat supaya cepat nyampai. Tapi di sini yang unik adalah Tuhan membiarkan, seolah-olah Tuhan membiarkan, ya, sengaja tinggal 2 hari lagi, sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa Lazarus akhirnya mati. Nah, yang unik dalam ayat ini dikatakan dalam ayat yang ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu kapan? Pada waktu Lazarus sedang sakit. Ya. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi supaya kamu belajar percaya. Jadi ketidakhadiran Tuhan pada waktu itu adalah baik bagi mereka. Ketika Lazarus sakit, sedang kritis, sedang sakit, ketidakhadiran Tuhan pada waktu itu, kata Tuhan, itu lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saya tidak tahu apa kondisi Bapak Ibu hari-hari ini, tapi Tuhan yang mengerti dan Tuhan tahu. Mungkin kondisi kita hampir sama seperti keluarga Maria, Marta, Lazarus, di mana keadaan kita sedang sakit, ya. Ekonomi sedang sakit, ya, hubungan keluarga sedang sakit, ya, apalagi kesehatan, ya, banyak hal dalam kehidupan ini yang sedang sakit, dan tanda kutip seolah-olah Tuhan tuh nggak hadir, ya, seolah Tuhan nggak ada, ya, seolah-olah ketika masalah itu datang, sakit penyakit itu datang, ketika kita sedang menghadapi sebuah pergumulan, seolah Tuhan tuh seolah Tuhan tuh nggak ada, absen, kira-kira begitu. Tapi kita harus mengerti bahwa sesungguhnya bukan Tuhan tidak hadir, Tuhan ada, Tuhan hadir di sana. Kita sering menyalahartikan bahwa ketika kita sedang ada dalam masalah, ketika dalam pergumulan, seolah Tuhan nggak hadir, berarti Tuhan sudah melupakan kita, Tuhan tidak sayang lagi sama kita, Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Ya. Bahkan jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah mengasihi mereka. Ya, Allah mengasihi mereka. Di dalam ayat yang ke-3 saya bacakan ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ya. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi, Bapak Ibu, kita harus belajar hari ini. Ketika seolah-olah Tuhan membiarkan, ketika seolah Tuhan nggak hadir, tanda kutip ya, ketika seolah Allah tidak menolong waktu itu, ya, bukan berarti Tuhan itu tidak ada, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi ada maksud dan tujuan Tuhan di sana. Apa maksud dan tujuan Tuhan di dalam ayat 15? Supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, poin kita hari ini kita belajar untuk percaya. Belajar percaya apa? Saya akan bahas 2 hal saja. Ya, 2 hal yang akan saya bahas pada hari ini. 2 hal poin penting. Kita belajar percaya apa? Ya. Yang pertama, kita harus belajar percaya bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat dan mau menolong kita. Apapun kondisi kita. Ini nggak gampang Bapak Ibu. Untuk belajar percaya bahwa Allah mengasihi kita. Mana mungkin. Buktinya saya nggak ditolong. Buktinya doa saya nggak dijawab. Ya kan begitu kan? Apalagi buktinya sakit saya belum sembuh. Buktinya ekonomi saya masih terpuruk. Usaha saya masih terpuruk. Kan begitu kan? Kita langsung mengambil sebuah kesimpulan.
Ya, ketika masalah yang terjadi, buktinya mana? Kalau Allah mengasihi harusnya dia melakukan sesuatu dong, kan begitu kan? Sama seperti mungkin waktu itu keadaan orang Maria Marta, ya, Lazarus. Mereka berharap harusnya Tuhan datang, harusnya Tuhan hadir, ya kan begitu kan? Tapi yang ada Tuhan nggak hadir, Tuhan nggak datang pada waktu itu. Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang berikutnya di dalam Yohanes tadi, ketika Yesus nanti datang, ketika waktu itu Lazarus sudah meninggal, maka Maria dan Marta itu mereka berkata, Tuhan, ya, seandainya Engkau hadir, mungkin, ya, seolah dibilang gitu, mungkin Lazarus tidak akan mati. Nah, kita lihat sebentar ya di dalam ayatnya yang ayat 32. Setibanya Maria di tempat yang berada dan melihat dia, tersungkurlah ia depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi mereka tuh sangat berharap ketika Lazarus sakit, harusnya Yesus datang. Maka mereka bilang, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Soalnya mereka bilang, Tuhan udah terlambat. Ya kan begitu kan? Lazarus sudah keburu meninggal. Bapak Ibu, bagi Tuhan gak ada kata terlambat. Waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Mungkin hari ini engkau belum mengalami ya namanya mukjizat itu. Mungkin hari ini engkau belum mengalami namanya pertolongan itu. Tapi jangan berhenti untuk berharap dan percaya. Karena waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Nah, kita kembali kepada poin yang pertama tadi bahwa kita harus belajar percaya bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. Dia rindu menolong hidup kita. Dia ingin mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Karena Allah adalah kasih. Ya. Karakter Allah itu adalah kasih. Dan karena Dia adalah kasih, maka Dia ingin mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Nah, ini banyak orang nggak percaya bahwa Allah mengasihi mereka. Mereka berpikir bahwa Allah mengasihi mereka kalau mereka melakukan sesuatu. Contohnya, Allah akan mengasihi saya kalau saya misalnya berbuat kebaikan. Saya sering doa, sering baca firman, sering pelayanan, dan begitu kan? Pasti Allah mengasihi saya. Pasti Allah pasti membela saya. Jadi selalu kasih Tuhan itu kita buat sebuah perbandingan gitu loh. Apa yang kita kerjakan maka Allah akan mengasihi, akan membalas demikian. Jadi kalau kita nggak melakukan itu, seolah Tuhan nggak akan menolong kita, seolah Tuhan nggak mau mengasihi kita, seolah Tuhan membiarkan kita. Ya kan? Maka seringkali dalam kehidupan kita sering terjadi sebuah, maaf ya tanda kutip, sebuah penghakiman. Ya, kalau ada orang yang mengalami sebuah masalah, mengalami sebuah hal yang tidak baik, kita langsung tuh lihat tuh, mungkin dia bukan orang yang mengasihi Tuhan, makanya Tuhan nggak mengasihi dia kan begitu kan. Makanya Tuhan nggak tolong dia. Kita langsung cepat membuat sebuah kesimpulan. Tidak juga seperti itu Bapak Ibu. Ya. Apapun kondisimu hari ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia ingin menolong kita. Dia ingin memulihkan kita. Dia ingin menyembuhkan kita. Dia ingin memberkati kehidupan kita. Itu kerinduan Dia di dalam kehidupan kita semua. Nah, masalahnya kita banyak nggak percaya. Tapi hari ini saya mau kita belajar percaya penuh bahwa Allah mengasihi kita. Ada sebuah cerita contoh saudara bahwa ketika itu saya pernah di rumah sakit menemani orang untuk berobat, dan teman yang bercerita ini ngomong begini. Dia mendengar ada sebuah keluarga ya yang sedang merawat keluarganya yang mungkin sedang kritis waktu itu. Jadi mereka anggota keluarga telepon gitu kan, telepon nangis mereka ya. Nangis seolah-olah seperti tidak ada pengharapan, dan saudara bilang, ya udah kita berdoalah sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang ngomong gini, wah saya mah malu datang sama Tuhan Yesus, ya saya mah nggak layak datang sama Tuhan Yesus. Apa mungkin Tuhan Yesus mau mendengarkan saya? Karena saya nggak pernah ke gereja, katanya begitu. Udah lama saya nggak datang ke gereja, nggak pernah ibadah dan segala macam. Ketika mendengar ini saya sebenarnya agak sedikit sedih ya. Seolah-olah bahwa Tuhan itu
kurang kasihnya. Jadi kalau kita nggak melakukan aktivitas rohani, kita sudah lama nggak datang ke gereja, nggak melakukan hal-hal rohani, maka seolah Tuhan itu menolak kita. Ya, seolah-olah Tuhan itu nggak mengasihi kita lagi. Seolah Tuhan tuh ya syukurin lu gitu, kira-kira begitu. Nah ini persepsi yang sangat salah. Karena Yesus berkata begini, bahwa aku datang mencari orang yang berdosa. Mencari orang yang terhilang. Ya. Dia tidak datang untuk mencari orang yang merasa dirinya benar. Merasa dirinya paling suci. Dia tidak mencari hal itu. Tapi dia mencari orang yang berdosa. Ya. Ada sebuah cerita di Alkitab dikatakan bahwa ada seorang yang datang ke rumah Tuhan. Yang satu adalah seorang imam, yang satu lagi orang berdosa. Imamnya bilang begini, Tuhan, aku bersyukur bahwa aku sudah melakukan firman Tuhan. Puasa, dia bilang begitu kan. Dia memberikan persembahan. Pokoknya dia sudah melakukan ya apa yang Tuhan perintahkan. Yang satu lagi, ada seorang yang berdosa. Dia datang sama Tuhan, dia nangis. Tuhan, aku ini orang berdosa. Ampuni aku Tuhan, aku ini gak layak. Dia mengakui, dia menyadari ya keberadaannya sebagai orang berdosa. Tuhan bilang begini, siapakah yang dibenarkan di antara mereka? Bukan imam tadi, tapi yang dibenarkan orang yang datang dengan rendah hati, yang merasa tidak layak, yang membutuhkan Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara dikasihi pada hari ini, apapun kondisimu, saya mau katakan mungkin kau sudah lama tidak ibadah. Mungkin kau sudah lama jauh dari Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tetap mengasihi engkau. Dan Dia rindu memulihkan hidupmu. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Apapun kondisimu. Mungkin kau sedang ada di kubangan dosa hari ini. Mungkin kau sedang dalam kehancuran hari ini. Mungkin kau dalam keadaan terpuruk hari ini. Ketahuilah Tuhan mengasihi engkau. Dia mencari engkau. Dia rindu engkau kembali kepadanya. Datang kepadanya, hampiri dia. Percayalah bahwa dia mengasihi engkau dan dia ingin menolong engkau. Dia ingin memulihkan engkau, ingin menyembuhkan engkau. Dia ingin memberkati kehidupanmu. Itulah kasih Tuhan tanpa syarat. Jadi siapapun saudara, belajarlah percaya bahwa Allah mengasihi saudara tanpa syarat. Apapun keberadaan saudara, apapun masa lalu saudara, ya, Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara. Dan dia sayang sama saudara. Ya, dia rela mati bagi saudara. Alkitab berkata bahwa Kristus ya mati bagi kita. Ya. Dia memberikan dirinya ketika kita masih berdosa. Bukan waktu kita sudah jadi orang benar. Enggak. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh dia. Ya. Supaya kita dilayakkan oleh dia. Ya, dia mengasihi saudara. Siapapun saudara. Apapun latar belakang saudara, Yesus mengasihi saudara. Ini kebenaran yang harus kita percayai. Iblis seolah-olah membisikkan, mana mungkin kamu dikasihi. Ya, mana mungkin kamu disayang sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan cari kamu. Ya, kamu orangnya maaf ya, mungkin bilang brengsek. Kamu orang berdosa. Kamu orang gak benar. Ya banyaklah hujatan atau pikiran-pikiran yang membuat kita akhirnya takut datang sama Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, datang pada Tuhan. Dia mengasihi engkau. Dia sayang sama engkau. Ya, apapun keberadaanmu, dia cinta engkau. Ya, Yesus sangat sayang kepada engkau. Nah, contoh yang lain yang pernah saya baca itu di kisah 2 raja-raja Bapak Ibu. Nanti saudara baca saja. 2 raja-raja itu ya cuma 25 pasal lah. Ya, nggak panjang-panjang. Tapi dari cerita itu saya mengerti betapa Tuhan itu mengasihi orang Israel. Bayangkan dalam 2 raja-raja ini diceritakan raja yang diangkat oleh Tuhan, ya, raja yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi banyak di antara mereka yang berkhianat, berbuat dosa, ya, menyesatkan orang Israel. Tuhan udah kesel, udah marah. Dia ingin menghancurkan bangsa Israel, dia ingin membinasakan, dia ingin menghapuskan. Tapi ketika saya membaca di situ, saudara, saya melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Seringkali Tuhan menggagalkan ya rencananya untuk menghancurkan Israel, untuk membinasakan Israel. Dia tetap memberi belas kasihan. Dia tetap mengirimkan penolong. Dia tetap membangkitkan orang-orang lain supaya orang Israel kembali kepadanya. Lihat betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Ya.
Betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saudara. Apapun latar belakang saudara. Bukan karena saudara sudah melakukan aktivitas rohani. Bukan karena saudara sudah melakukan firman Tuhan. Tanda kutip. Bukan karena saudara sudah melakukan segala hukum-hukum Tuhan. Tidak. Karena Dia mengasihi saudara karena memang Dia adalah kasih. Ya, dalam Yohanes 3:16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada satupun usaha kita ya yang bisa membuat Tuhan mengasihi kita. Nggak ada Bapak Ibu. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Ya, kalau kita bisa mengasihi Tuhan itu karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan karena kita hebat, enggak. Kita ini nggak bisa punya kekuatan apa-apa. Ya, kita hanya bisa menerima kasih Tuhan dan kita dijadikan anak-anak Tuhan yang bisa memancarkan kembali kasih Allah itu kepada semua orang. Nah, oleh sebab itu kalau kita mengerti akan hal ini, betapa Allah mengasihi kita, Dia sangat mengasihi kita, Dia rindu mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita belajar untuk menerima kasih itu dan belajar untuk mengasihi orang lain juga. Ya, saya ambil sebuah ilustrasi adalah kita ini tuh seperti bulan. Ya. Bulan itu sebenarnya tidak memiliki cahaya. Tapi di malam hari bisa bersinar. Dari mana? Itu datangnya dari matahari. Matahari itu sumber cahayanya. Dia pancarkan, sama bulan ditangkap, diterima. Nah, sama bulan dipantulkan ke bumi. Sehingga semua orang bisa menikmati cahaya bulan tersebut. Nah, kita juga sama. Kita ini mendapatkan curahan kasih dari Allah. Ya, kita menyadari bahwa sungguh kita nggak layak. Ya, kita orang berdosa, kita orang yang melakukan banyak hal yang tidak berkenan. Tapi Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita begitu rupa. Nah, kita menerima kasih-Nya, kita mengalami kasih-Nya. Nah, ini waktunya bagi kita juga untuk memancarkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dalam Lukas 7:47 dikatakan begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, yang sudah diampuni oleh Tuhan, pasti dia juga akan berbuat kasih. Dalam momen ya hari Valentine ini, kata orang hari kasih sayang. Ya, saya mau katakan hari kasih sayang bukan hanya tanggal 14 Februari doang. Biarlah hari kasih sayang itu setiap hari. Ya, kita menjadi saluran kasih Tuhan. Ya, pertama-tama kepada keluarga lah terlebih dahulu. Ya, orang tua ya memancarkan kasih kepada anak-anaknya, anak-anak kepada orang tua, ya baru kepada orang-orang di sekitarnya. Kita melakukan perbuatan kasih. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita sudah mengalami terlebih dahulu kasih Tuhan tersebut. Amin. Oleh sebab itu, kita nggak mungkin bisa memberikan apa yang tidak kita terima. Ya. Kenapa saya bisa mengasihi? Kenapa saya bisa memberikan kembali? Karena saya sudah menerima terlebih dahulu. Saya sudah menerima dari Tuhan kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Saya nggak layak. Saya yang penuh dengan dosa diampuni, dikasihi tanpa syarat. Nah, ketika saya menerima itu, maka saya bisa memancarkan kembali kasih itu kepada orang di sekitar saya, kepada keluarga saya. Ya. Makanya keluarga-keluarga, hubungan suami istri kalau dipenuhi dengan kasih Tuhan, pasti bisa saling memaafkan, saling mengampuni. Ya, nggak ada lagi namanya itu perceraian. Kenapa? Kenapa orang dalam keluarga banyak hari ini bercerai? Karena dalam keluarga mereka sudah tidak ada lagi kasih Tuhan, kasih Kristus. Yang ada saling menuntut. Karena kasih Kristus tanpa syarat. Ya, suami istri itu ketika mereka menikah, dalam perjanjian pernikahan itu dikatakan mereka tuh menikah dengan kasih Kristus yang tanpa syarat. Ya, dalam suka dan duka, kan begitu kan, dalam susah dan miskin. Jadi nggak ada syarat. Nah, kenapa mereka kadang-kadang dalam konflik rumah tangga, mereka akhirnya hanya gara-gara konflik mereka akhirnya bercerai karena tidak ada kasih Kristus di situ. Tidak ada lagi pancaran kasih Kristus di sana.
Kita tidak bisa lagi saling mengampuni. Suami nggak bisa lagi mengampuni istri. Istri nggak bisa lagi mengampuni suami. Orang tua tidak bisa lagi mengampuni anak. Anak tidak bisa lagi mengampuni orang tua. Kalau dalam keluarga saja udah tidak bisa saling mengampuni, bagaimana mungkin keluarga itu bisa utuh? Jadi nggak mungkin. Nah, pada hari ini ada sebuah kabar yang luar biasa. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Dia sudah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita melakukan perbuatan kasih. Amin. Kita pancarkan kembali. Ya. Karena kata firman Tuhan, barang siapa yang banyak berbuat kasih, karena dia menyadar dia sudah diampuni, dia sudah dikasihi. Ya. Saya rindu biar keluarga-keluarga di GB Petra, ya, semakin hari keluarga-keluarga dipenuhi dengan kasih Kristus tanpa syarat, mengampuni. Ya, ini momen yang sangat penting. Ya, jangan hanya sekedar kasih coklat, Bapak Ibu ya, tapi ayo yang paling penting kita memancarkan kasih Kristus kepada keluarga kita. Ya, jadi kasih coklat boleh, kasih bunga boleh, bunga bang apalagi boleh. Tapi bukan hanya itu, yang paling penting adalah kita memancarkan kasih Kristus kepada anggota keluarga kita, kepada orang yang kita cintai, suami atau istri atau anak-anak. Ya. Jadi itu yang pertama, belajar percaya bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita juga berbuat kasih. Ya. Ada sebuah perkataan yang sangat menarik dari Cak Nur. Kalau saudara tahu, Cak Nur ini katanya mantan gubernur Jawa Timur dulu. Ya, dipanggilnya Cak Nur. Dikatakan begini, bahwa kita harus berbuat kebaikan, ya, kepada semua orang. Katakan kalau kita nggak bisa berbuat kebaikan kepada semua orang, ya kita harus berbuat kebaikan kepada beberapa orang. Kalau kita nggak bisa berbuat kebaikan atau kasih kepada beberapa orang, kita berbuat kebaikan kepada satu orang. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan kepada satu orang, jangan kita menyusahkan orang. Ini perkataan yang bagus, dan ini menurut saya perkataan yang ya sesuai dengan firman Tuhan gitu ya, bahwa kita harus melakukan kebaikan, kasih, pengampunan. Ya, kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan kepada banyak orang, semua orang, ya minimal kita bisa melakukan kebaikan atau kasih kepada anggota keluarga kita. Ya kalaupun kita nggak bisa melakukan kebaikan kepada anggota keluarga kita misalnya gitu ya, minimal kita jangan menyusahkan orang. Amin. Saya percaya waktu kita mau belajar hidup penuh kasih, hidup kita akan jauh lebih baik. Hidup kita akan menjadi lebih hebat, menjadi luar biasa. Sekalipun banyak masalah, banyak tantangan, tapi percaya bahwa kasih Kristus yang membuat kita tetap kuat. Amin. Kasih Kristus yang membuat keluarga kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Percayalah bahwa Allah mengasihi saudara. Dan Tuhan mau pancaran kasih-Nya itu saudara bagikan kepada semua orang. Yang kedua, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan bekerja melalui masalah yang terjadi untuk kemuliaan nama-Nya. Dalam ayatnya yang keempat, saya akan bacakan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi, di situ katakan bahwa ketika Tuhan mendengar Lazarus sakit, Tuhan katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Justru penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Ada istilah, kalau kita belajar dulu ya, istilahnya begini. Berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Bahkan ada lagu dikatakan, ada pelangi sehabis hujan. Ya. Masa depan kita itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh keadaan hari ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena masalah yang kita hadapi hari ini, pergumulan yang kita hadapi hari ini, penyakit yang sedang kita hadapi hari ini, masalah ekonomi yang sedang kita hadapi hari ini, tujuan Tuhan adalah untuk menyatakan kemuliaan nama-Nya.
Tuhan mau kita belajar percaya dengan iman bahwa semua itu diizinkan untuk menyatakan kemuliaan namanya. Ya. Saya tuh selalu berkata kepada anak saya, berkatakan bahwa masa depan kalian adalah masa depan yang penuh pengharapan. Ketika berkata begitu kan, yang dihadapi itu seringkali bertolak belakang. Penuh harapan. Ini kok apanya yang harapan, kira-kira begitu kan? Ini masalah, ya, pergumulan, ada stres, ada apa lagi, ada banyak tugas segala macam. Mana pengharapan yang nggak ada? Tapi saya mau katakan bahwa masa depan kalian itu masa depan yang penuh pengharapan. Sekalipun hari ini yang dihadapi oleh kita itu nggak enak, sekalipun yang kita hadapi hari ini itu seolah-olah rasanya itu kita udah nggak mampu dan segala macam. Tapi ketahuilah bahwa masa depan, di depan sana ada sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Sama seperti yang dialami oleh keluarga Marta dan Maria. Mereka mengalami sebuah kesedihan, mereka mengalami sebuah kehancuran. Ya, saudara yang mereka kasih meninggal, sudah dikubur 4 hari. Yesus nggak datang-datang. Bagaimana ini? Ya. Bahkan waktu itu ketika Yesus datang pun, Tuhan bilang, angkat batu itu. Marta bilang, udah bau Tuhan. Tapi Tuhan bilang, angkat. Aku ingin menyatakan kemuliaanku di situ. Di dalam ketidakmungkinan, di dalam hal-hal yang rasanya mustahil, justru Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Ya. Mungkin hari ini kita berkata, Pak, saya nggak tahu nih hari-hari ini bisnis lagi lesu, ya ekonomi lagi lesu, apalagi ya COVID belum selesai, ya keadaan semakin buruk, sekolah-sekolah, nggak tahu lagi mana masa depan anak, ada yang mau kuliah, ada yang mau melanjutkan studi ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih bagus, tapi nggak ada dana dan segala macam. Itu keadaan yang sangat buruk. Seolah-olah kita gimana nih keadaan seperti ini. Tapi ketahuilah bahwa saya percaya kepada firman Tuhan bahwa masa depan setiap anak-anak Tuhan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Saya akan bacakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini ayat yang sudah sering kita dengar. Tapi saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat ditulis kepada orang Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Di Babel, saudara. Bayangkan dalam pembuangan, dalam perbudakan. Ya. Tapi Tuhan bilang begini, masa depan kamu, masa depan yang penuh pengharapan. Kalau saudara dalam kondisi waktu itu sebagai orang Israel dalam pembuangan di Babel, kira-kira gimana? Masa depan penuh harapan, lah lagi diperbudak. Ya. Lagi pembuangan, hidup gak enak, hidup tersiksa. Tapi Tuhan katakan masa depan kamu penuh pengharapan. Makanya saya bilang kita harus belajar percaya kepada setiap masalah yang diizinkan oleh Tuhan bahwa Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Pegang teguh firman Tuhan. Ya. Pegang teguh janji Tuhan hari-hari ini. Ketika masalah datang, mana yang lebih banyak kita dengar? Ya. Suara mana yang lebih banyak kita dengar? Apakah janji Tuhan atau masalah atau sakit penyakit atau hal-hal negatif yang lebih banyak kita dengar? Suara mana yang jauh lebih keras yang kita dengar? Apakah suara firman Tuhan atau suara masalah atau suara dari dunia ini? Kalau saya ingin mengambil sebuah keputusan dalam hidup ini, apapun kondisi saya, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, kita harus berani ambil keputusan, kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan dan kepada janji-janjinya. Yeremia 29 ayat 11 tadi ini saya baca ya waktu saya buka versi yang lain, ini bagus nih. Versi
CAV, ya, Contemporary English Version. Dalam bahasa Inggris katakan begini, I will bless you with a future filled with hope. A future of success, not of suffering. Jadi masa depan kita itu, kata Tuhan, masa depan penuh sukses. Bukan masa depan penuh penderitaan, bukan. Tapi masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Makanya saya bilang Bapak Ibu, kesuksesan itu sudah menjadi bagian kita. Ya. Jadi nggak perlu lagi kita harus berusaha untuk, wah saya pengen mengejar kesuksesan. Kesuksesan itu udah menjadi bagian kita, janji firman Tuhan. Bagian kita apa? Percaya kepada janjinya. Sambil kita bekerja, sambil kita berusaha, sambil kita bergumul, sambil kita mungkin melakukan apa yang kita kerjakan, kita tetap pegang janji firman Tuhan. Percaya, ya Tuhan, masa depan saya masa depan yang penuh pengharapan, penuh dengan kesuksesan. Sekalipun hari ini kita melihat yang ada adalah sebuah kegagalan. Hari ini kita lihat sebuah kejatuhan. Hari ini yang kita lihat adalah sebuah hal yang rasanya mustahil. Tapi firman Tuhan mengatakan masa depan penuh harapan. Ya udah percaya, yes Lord, masa depan saya penuh harapan. Hari ini kita gagal, belum tentu ke depan kita gagal. Karena janji firman Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan, penuh dengan kesuksesan. Bukan penuh dengan penderitaan. Jadi penderitaan yang kita alami hari ini adalah sebuah langkah awal untuk kita menuju kepada janji Tuhan. Asalkan kita tetap pegang firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan bekerja melalui masalah yang terjadi untuk kemuliaan namanya. Suara mana yang kita dengar? Ya. Mana yang lebih keras yang kita dengar? Apakah firman Tuhan atau dunia ini? Ya. Sebagai contoh nih, saya waktu itu pernah lihat orang bermain ya, permainan game dalam sebuah komunitas. Jadi ada 2 orang bernyanyi, ya. Yang satu misalnya nyanyinya balonku ada 5, kan begitu kan? Nah yang satu nyanyi bintang kecil di langit yang biru. Nah ini mereka diadu, ya. Ini balonku ada 5, ini bintang kecil, ya. Yang kalah adalah yang kepengaruh. Ya, dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa yang kalah itu adalah yang suaranya nggak terlalu keras, terus dia tidak terlalu menguasai itu lagu ataupun intonasinya, ya kan gitu kan? Jadi yang satu bintang kecil, yang ini balonku ada 5 gitu kan? Wah, tapi karena yang balonku ada 5 lebih keras, jadi dia nyanyinya bintang kecil tapi nadanya balonku ada 5, bingung kan? Ya kan? Bintang kecil di langit yang biru gitu. Tapi balon kuda jadi kepengaruh. Kenapa? Karena saking keras-kerasan. Siapa yang lebih hebat? Ya itu yang lebih keras, yang lebih menguasai. Nah itu yang menang. Nah oleh sebab itu ini sama dalam kehidupan ini, kita tuh mana yang lebih sering kita dengar? Mana yang lebih keras gitu loh. Kalau kita mendengar suara yang keras itu datang dari firman Tuhan, maka saya percaya kita akan terus tetap pegang janji firman Tuhan dan kesuksesan itu akan menjadi bagian kita. Tapi kalau kita hanya mendengar hal-hal yang negatif, hal-hal yang dari dunia ini, maka kita akan kalah, kita akan terpuruk. Jadi oleh sebab itu pegang janji firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Kadang-kadang kita kayak seperti orang gila memperkatakan firman Tuhan. Waktu engkau takut, ya mungkin engkau mengalami sebuah ketakutan, stres, depresi. Nah kamu harus perkatakan firman Tuhan. Sama seperti dalam kitab Mazmur katakan, tenanglah hai jiwaku, ya, janganlah takut, perkatakan, ya, berharaplah kepada Tuhan. Itu harus diperkatakan. Ya, orang-orang yang depresi, takut, saya mau katakan, kunci untuk bisa saudara mengalahkan itu semua adalah memperkatakan firman Tuhan dengan keras ke atas kehidupanmu. Iya. Karena kita sering berperang dengan pikiran kita nih. Pikiran nih. Nggak mungkin. Ya, masa iya kan gitu. Tapi kita harus lebih memilih kepada kebenaran firman Tuhan. Perkatakan dengan keras. Tidak, saya kan gitu kan. Firman Tuhan katakan bahwa masa depanku penuh harapan. Ya, full of success, not suffering. Perkatakan.
Kalau hari ini aku lihat, mungkin hari ini penderitaan, mungkin hari ini aku lihat sesuatu hal yang tidak enak, tapi aku percaya masa depanku. Ke depan ada sebuah pengharapan, ada sebuah keberhasilan. Itu yang harus kau perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan ada pelangi sehabis hujan. Ya kan gitu kan? Ya. Mungkin kita menderita hari ini, mungkin kita bergumul hari ini, tapi lihatlah ke depan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Asal kita tetap percaya, asal kita tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan. Jadi bukan soal Tuhan hadir atau tidak, ya, tapi adalah soal bagaimana kita percaya dan memegang firman Tuhan tersebut. Ya kan, kita kan kalau lagi dalam pergumulan tuh, kalau bisa Tuhan hadir dong, ngalamin sesuatu, ya kan, didoain pendeta, kita sampai bergetar-bergetar. Bukan soal itu, ya bukan. Tapi iman, percaya teguh kepada janji Tuhan. Karena apa artinya kita didoakan, bergetar-bergetar mungkin sambil tumbang segala macam, tapi habis itu kita pulang tetap lagi ragu. Ya kan begitu kan? Nggak ada artinya. Ya, jadi jangan salah artikan keterlambatan Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan soal kehadiran Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita, tapi soal iman kita, percaya kepada janjinya. Karena dalam Yohanes 4 ayat 50, Tuhan menyembuhkan anak pegawai istana dengan perkataan tanpa kehadiran Tuhan di sana. Tuhan bilang, anakmu akan sembuh. Pegawai istana itu percaya. Dan apa yang terjadi? Anak itu sembuh. Ya. Kita jangan seperti kayak Maria dan Marta. Tuhan, kalau sekiranya Engkau hadir, maka Lazarus tidak akan mati. Kita membatasi Tuhan gitu. Ya, makanya di ayat situ nanti saudara baca di dalam ayat yang ke 20 Yohanes 11. Coba kita kembali sebentar. Ayat 32. Ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, melihat dia tersungkur di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya kan? Marta juga ngomong yang sama. Ya kan, di dalam ayatnya yang ke 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seolah kita sedang membatasi Tuhan. Seolah mereka sedang berkata, Tuhan, Engkau terlambat untuk menolong. Harusnya Engkau nolong aku tuh hari ini. Ya. Harusnya Engkau tolong aku tuh kemarin. Harusnya Engkau tolong aku tuh setahun yang lalu. Harusnya Engkau tolong aku tuh 1 bulan ke depan. Ya, kita atur waktunya Tuhan. Jangan pernah mengatur waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dia tahu agenda yang terbaik untuk menolong hidup saudara. Yang paling penting adalah kita tetap percaya. Amin. Kita tetap pegang firman Tuhan itu. Janji Tuhan itu tetap kita pegang. Ya, memang menunggu itu tidak enak. Tapi percayalah, waktu kita menunggu, ya, menanti-nantikan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Waktu kita tetap menanti-nantikan janji Tuhan, kita sambil melakukan bagian kita tetap bekerja, tetap belajar, kita tetap berusaha, kita tetap memberikan terbaik, kita tetap menanti-nantikan janji Tuhan. Percayalah, ya, tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berharap, orang yang memegang firman Tuhan, orang yang tetap memegang janji Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Ya, pasti di sana ada mukjizat, pasti di sana ada sukacita, pasti di sana ada keberhasilan, pasti di sana ada promosi, pasti di sana ada sebuah kesuksesan, dan kita akan bersyukur kepada Tuhan, dan kita menyadari bahwa kalau itu kita sampai pada titik tersebut bukan karena kita, tapi semua karena kemuliaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena Dia ingin menyatakan kemuliaannya, ya, melalui kehidupan kita, supaya setiap orang yang melihat, mereka percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Ayo hari ini, apapun kondisimu, ya, 2 hal ini kita belajar. Belajar percaya bahwa Allah mengasihi kita. Yang kedua, belajarlah percaya, ya, pegang firman Tuhan bahwa Allah sedang bekerja, ya, melalui masalah yang sedang diizinkan terjadi hari ini untuk menyatakan kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat
hari ini. Mengucap syukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami, buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Hamba mengerti bahwa hamba terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas yang sanggup memberikan pengertian, hikmat, dan iman kepada umat-Mu, supaya mereka boleh mengerti rencana-Mu, boleh mengerti isi hati-Mu dalam kehidupan mereka hari-hari ini. Biarlah kami belajar untuk tetap percaya bahwa Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Dan kami tetap belajar percaya bahwa Engkau sedang bekerja menyatakan kemuliaan nama-Mu melalui kehidupan kami. Biarlah kami tetap pegang firman-Mu. Kami tidak ragu, kami tidak mundur, tapi kami tetap percaya. Kami tahu bahwa Engkau sedang melatih iman kami, supaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Aku berdoa, kalau di antara umat-Mu yang sedang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Kalau di antara umat-Mu hari ini sedang jauh daripada-Mu, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Dan Engkau rindu supaya mereka kembali kepada-Mu. Sadarkan mereka bahwa mereka dikasihi, bahwa mereka disayangi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Berkati umat-Mu, berkati keluarga-keluarga ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang percaya yang terikat sudah dibebaskan. Kami percaya kami dilindungi, dipagari dari segala sakit penyakit yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalaupun ada yang terkena, kami berdoa kesembuhan terjadi dengan sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih. Ucap syukur buat ekonomi yang sedang kami alami. Kami percaya tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau yang mencukupkan, menyediakan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Ucap syukur, kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kekasih Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang bersama Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.